Perkenalkan, nama saya Gracia Triputri Bruginting dengan NIM 4233351009 dari kelas PIPA 23A Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan memaparkan materi yang ketujuh, yaitu mengenai negara hukum. Materi yang pertama yaitu pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka ada tercapai kebahagiaan dalam masyarakat itu. Untuk mendasari keadilan tersebut, kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma susila agar mereka menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya adalah apabila peraturan disebut mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya. Selanjutnya, ketentuan pasal 1 ayat 3 berasal dari penjelasan UUD NRI 1945 yang diangkat ke dalam UUD NRI 1945. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan ini ke dalam UU NRI 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UU NRI 1945, yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum, atau dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan negara, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini, negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil dan atau sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Dalam dekade abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntunan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua yaitu supremasi hukum. Yang ketiga yaitu kesamaan kedudukan di depan hukum. Dan yang keempat yaitu peradilan administrasi dalam perselisihan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai konsep negara hukum. Menurut Raine 1982 ayat 278, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu yang pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, persamaan politik, yang ketiga, konsultasi pada rakyat, yang keempat, aturan mayoritas. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Ahmad Sanusi atau Sanusi 2006 mengatakan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara atau the Founding Fathers sebagaimana diletakkan di dalam UUD 1945. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep negara hukum Anglo-Saxon. Konsep ini dikenal dengan the rule of law, yang menurut A.F. Disse, konsep negara hukum haruslah mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, supremacy of law, bahwa dalam suatu negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan atau pemerintah tidak menyimpang dari undang-undang. Kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Yang kedua yaitu equality before the law, bahwa dalam negara hukum, kedudukan warga negara termasuk pejabat, pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum. Apabila tidak ada persamaan di muka hukum, maka dimungkinkan orang yang mempunyai kekuasaan akan kebal
hukum dan lazimnya akan menindas yang lemah. Yang ketiga yaitu hukum raks yang terutama ya. Selanjutnya materinya yaitu mengenai konsep negara hukum atau perumusan para juris atau hakim Asia Tenggara dan Pasifik. Rumusan konsep negara hukum menurut perumusan para juris Aks Tenggara dan Pasifik 15-19 Februari 1965 sebagaimana tercantum dalam buku The Dynamics Aspect of the Rule of Law in the Modern Age bahwa syarat rule of law adalah yang pertama, perlindungan konstitusi dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua yaitu badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat yaitu pemilihan umum yang bebas. Dan yang kelima yaitu kebebasan untuk bersentak dan berorganisasi dalam beroposisi. Dan keenam yaitu pendidikan cinik atau Busro dan Busroh 19. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai makna Indonesia negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan jika tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan ini ke dalam Undang-Undang NRI 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar melakukan perubahan Undang-Undang NRI 1945, yakni kesepakatan untuk memasuki hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal. Maksudnya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum. Ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguhkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bernegara Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Gustav Reitbrooks, seorang ahli filsafat Jerman, atau Sudikno Mertukosumo 1986 ayat 130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua yaitu Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga yaitu Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat menegakkan hukum harus bersifat adil. Selanjutnya yaitu yang B, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegak hukum pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu pelaksanaan hukum akan penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang C yaitu kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegak hukum adalah kepastian hukum, artinya penegerakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap seseorang sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang yang akan dapat memperoleh sesuatu yang akan diharapkan. Sekian dari hasil paparan saya. Saya mengucapkan terima kasih.